Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketetapan pajak yang beranggotakan saya sendiri Tariq Ramadan dan rekan saya Mutia Safen. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang ketetapan pajak dan tagihan pajak. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan berbagai dasar hukum untuk ketetapan pajak. Semua departemen di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan harus memahami dasar hukum agar dapat memahami kewajiban dan hak kewajiban pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau UU KUP. SKP adalah surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP-LB. Fungsi SKP: pertama, sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal, sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan. Yang kedua, sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Yang keempat, sebagai sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Adapun beberapa jenis surat ketetapan pajak. Yang pertama, surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP-LB, surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT, dan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang pertama, surat tagihan pajak. STP merupakan surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Sesuai dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 KUP, STP diatur dan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu 1. Jika pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, jika hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, jika wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kelima, pengusaha yang tidak kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak. Dan yang keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB. Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, SKP-KB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayarkan. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Secara garis besar, terbitnya SKP-KB ini karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terhutang, telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait pajak pertambah nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terhutang. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB.
SKPLB ialah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ialah surat ketetapan pajak yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan tambahan atas besaran pajak yang akan ditetapkan. Dalam pasal 13 Undang-Undang KUP mengatur SKPKBT yang diterbitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika SKPKBT yang ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan sebenarnya. Yang kedua, terjadinya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan. Yang ketiga, terjadinya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak nihil atau SKPN yang ditetapkan ternyata lebih rendah. Dan yang terakhir, penerbitan SKPKBT dilakukan jika ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap, sehingga dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang. Selanjutnya, pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. SPPT ialah surat yang diterbitkan oleh DJP dengan tujuan memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak terkait. Isi pemberitahuan dalam surat ini adalah berupa dokumen yang memuat jumlah atau besaran utang atas pajak bumi dan bangunan atau PBB yang diwajibkan dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang ditetapkan. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengatur tentang SPPT terkait pajak bumi dan bangunan. Penerbitan SPPT akan dilakukan berdasarkan pada surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP yang sudah disampaikan oleh wajib pajak atau berdasarkan data objek pajak yang sudah tersimpan di kantor pelayanan PBB. Yang terakhir adalah surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN merupakan surat tagihan pajak yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Dalam pasal 17A Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam PPH, jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, dalam PPN, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Dan yang ketiga, dalam PPNBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Permohonan pembetulan SKP atau surat ketetapan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan SKP jika terdapat kesalahan. Pembetulan ini terbatas pada kesalahan-kesalahan berikut. Yang pertama, kesalahan tulis pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, kesalahan itu yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian suatu bilangan. Yang ketiga, kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase norma perhitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tidak kena pajak,
kekeliruan perhitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.